Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Beberapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai, ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Iya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995-96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Okay. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya, ada satu kritik juga nih Pak. Ya pokoknya kritik yang banyak nggak apa-apa lah. Konfirmasi loh di sini. Begini Pak. Kritik gini loh. Kritik itu kalau konstruktif itu memacu kita untuk memperbaiki. Menjadi pembicaraan di luar bahwa kualitas infrastruktur yang sudah terbangun di Indonesia ini kualitasnya kurang baik begitu Pak. Gimana Bapak menjawab soal ini? Ya kita ini gini loh. Kita ini sering dan senang menjelek-jelekan pekerjaan kita sendiri, senang menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Ini yang menyebabkan bangsa ini tidak optimis melihat masa depan. Kalau ada sebuah pembangunan, kemudian ada rewel-rewel sedikit, ya nggak apa-apa diperbaiki. Tapi ini pekerjaan kita loh, jangan dijelek-jelekin justru pekerjaan bangsanya sendiri. Ada sebuah pekerjaan, nggak baiknya sedikit, ya nggak apa-apa, tapi yang penting setelah itu diperbaiki. Misalnya seperti itu, jangan membanggakan karya-karya bangsa lain terus dan mengkritik karya bangsa sendiri. Saya selaku pengusaha distribusi, biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh, bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya.
Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih seputaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet. Sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu bawahnya itu yang nggak masak, dari pohon udah diangkut. Kalau sekarang nggak, durian masak udah bisa dibawa. Semenjak ada tol inilah. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak. Yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja, biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Itu kan kalau perjalanan lama juga pengaruh daging juga jelek Mas. Terus kondisi badan juga menurun gitu. Kalau ada jalan tol ini kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Ya yang jelas amat terbantu Mas. Soalnya kalau lebih cepat lebih baik. Kalau buah kan mintanya bosnya kan lebih cepat lebih baik. Soalnya kualitas buah juga pengaruh kalau terlalu lama di perjalanan, buahnya kurang seger gitu Mas. Dan adanya tol Trans Jawa ini ya sangat membantu bagi kami supir-supir para buah-buah ini. Salam. Jauh lebih bagus lah, lancar. Cepat sampai. Sapi fit terus, istilahnya puas lah. Nyaman, enak, cepat,